tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku, tempat di mana kita mengabdi. Barangkali di tanah tumpah darahku itu kita bisa, Bung, bertanya. Orang-orang tertentu yang sering disebut elit politik, orang-orang tertentu yang bukan elit politik tapi kelompok oposisi. Nah, begini Bung, saya lama-lama berpikir kelompok oposisi yang isinya itu marah. Kelompok oposisi itu tidak pernah mengatakan pemerintah, ya oke lah, dalam hal-hal begini pemerintah oke. Tidak pernah. Orang oposisi itu tiap hari ngamuk. Ada persoalan apapun ngamuk. Sekarang Bung, kita bertanya, saya bertanya, mengapa kawan-kawan yang melakukan riset melalui polling pendapat, polling ideas, itu kok tidak mencoba bertanya apakah gunanya orang-orang yang tadi itu elit politik, golongan yang menganggap dirinya itu kritis, golongan yang tiap saat itu nyaci maki. Itu ada nggak, Bung, gunanya? Kalau ada gunanya, itu andai kata kita riset, Bung, dengan satu pertanyaan, apa relevansinya orang-orang seperti itu dengan kehidupan politik? Apakah pemikiran mereka itu relevan? Apakah kritik-kritik mereka itu membawa manfaat? Nah, manfaatnya itu tidak hanya bagi pemerintah, Bung. Manfaatnya juga bagi kita di masyarakat. Apakah di masyarakat ada atau cukup signifikan jumlahnya yang mendukung pikiran orang-orang macam itu? Nah, ini pertanyaan, Bung. Apakah suara mereka cukup signifikan? Apakah apa yang mereka kemukakan itu mendapat dukungan di masyarakat luas? Persoalannya kita ini diperhadapkan dengan suatu fenomena, Bung. Kalau kita bertanya orang-orang yang bersikap anti pemerintah, ya kaum oposan lah, nggak usah anti, ini kaum oposan, itu bagaimana mereka bisa menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka itu tentang pemerintah, dan sikap kritis itu disukai oleh masyarakat. Ada nggak, Bung, kira-kira itu? Jangan keliru. Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sangat menyukai pemerintah, kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merasa pro pemerintah, dan mereka pendukung pemerintah. Jumlahnya 85% atau kisaran 82 sampai 84 atau sampai 25. 82 berkisar ke 85. Jumlah itu besar, Bung. Sepandai apa orang-orang kritis itu menyampaikan sikap kritisnya, sikap marahnya pada pemerintah, sikap tidak setujunya pada pemerintah di segala bidang. Bisa nggak
Orang penting bersuara di tengah-tengah suasana pencinta pemerintah itu jumlahnya 85%. Bagaimana, Bung? Di tengah situasi di mana mayoritas masyarakat pencinta pemerintah, bisakah orang-orang yang jumlahnya kecil, orang-orang oposan, orang-orang yang gampang marah, itu menyuarakan suatu pemikiran dan diterima dengan jumlah suara anggaplah yang signifikan, yang cukup bermakna secara statistik? Bisa nggak, Bung, itu? Kalau enggak ya parah. Mesti diadakanlah itu. Mesti diadakan suatu riset polling pendapat macam begitu. Nah, ini pikiran. Kalau mereka itu tidak penting, maka kita akan kembali, Bung. Tokoh-tokoh seperti JK yang sebentar-bentar mengancam, sebentar-sebentar menunjukkan sikap tidak tenteram, sebentar-bentar mengatakan, oh ini bisa menuju suasana tahun 98. Dalam suasana begini, Bung, konstelasi politik kita 85% rakyat suka pada pemerintah, cukup puas pada pelayanan pemerintah, cukup senang memberi makna positif terhadap kinerja pemerintah. Kok ada orang seperti JK, Bung? Orang yang pernah menjadi wapres loh, Bung. Orang yang pernah menjadi wapres itu, apalagi sampai 2 kali, ya disorot oleh masyarakat. Jangan merasa pernah menjadi wapres langsung isinya ngamuk, malah memprovokasi. JK itu provokator, Bung. Provokator dari sudut omongannya tersendiri mengenai apa yang dilakukan pemerintah. Dia memprovokasi supaya proyek-proyeknya pemerintah Jokowi itu dikritisi oleh masyarakat. Ya, siapa yang kurang kritis? Semuanya bisa melakukan kritik macam itu, dan kritik itu ya golongan Anda sendiri. Amin Rais, Bung. HMI sama, kami sama. Di ruang-ruang seperti itu mereka berada, dan Amin Rais, Bung, berkali-kali meneriakkan people power. Apa gunanya, Bung, kalau ajaan melakukan people power, melakukan mendorong, menjatuhkan presiden dari kursinya, itu tidak ada yang dengar? Mari kita cek ya, di tengah 85% rakyat yang pro pemerintah, yang puas dengan pelayanan pemerintah, orang bisa berteriak-teriak seperti ini apa gunanya? Kalau ini bau, Bung, itu bau busuk apa bau harum? Kalau ini namanya pemandangan, apakah ini pemandangan yang indah atau pemandangan yang menyebalkan? SBY, no justice, no peace. No peace, no justice. Itu pertanyaan yang bisa dipertanyakan oleh dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Pertanyaan yang dia bisa tanyakan pada dirinya sendiri. Ya begitu, Bung. Gitu, Bung. Begitu kira-kira. Kalau pertanyaan macam itu, apakah itu provokasinya jika kita kebanyakan pengusaha yang minoritas, kekayaan nasional kita ada di tangan kaum minoritas. Kaum minoritas itu seolah-olah mayoritas.
mereka yang menguasai aset. Itu kemarahan JK. Kemarahan JK lagi diomongkan. Ini kalau pemerintah ini tak bisa terjadi ini. Tidak, Bung. Peristiwa 98 tidak akan bisa terulang di zamannya Presiden Jokowi. Tidak akan bisa, insya Allah. Apalagi kita rentang waktu jabatan beliau tinggal pendek sekali. Amin Rais sebentar-bentar, yaitu tadi people power. Pemerintah tidak ini. Bung, kalau ini diriset dan orang membuktikan bahwa omongan mereka itu ada gunanya kah? Atau sama sekali tidak ada gunanya. Tapi saya bukan periset dalam urusan seperti itu. Saya peneliti, tapi bukan di bidang-bidang macam gitu. Saya merasakan, Bung, kelihatannya suara mereka itu tidak begitu ada gunanya. Sudah berapa kali people power itu diteriakkan oleh Amin Rais, tapi rakyat tentram saja, rakyat diam saja. Bung, kalau kita disebut elit, disebut golongan terpelajar, disebut pemimpin umat, tapi omongan kita tidak didengar oleh umat, maka di mana kepemimpinan kita terletak? Kalau memimpin suatu golongan, pernah menjabat, JK juga pernah, SBY juga pernah. Kalau sekarang melihat persoalan serba buruk, adakah suara mereka itu didengar oleh masyarakat? Adakah relevansi dari apa yang mereka omongkan itu dengan kasunyatan, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tidak, Bung, mengapa orang masih bicara? Mengapa tidak diam? Kayak begitu, Bung. Begitu, Bung. Kalau tahu, dan mereka niscaya tahu bahwa omongan mereka tidak ada gunanya. Kalau tahu bahwa apa yang mereka katakan itu sama sekali tidak menyentuh kebenaran politik di negeri kita, ngapain ngamuk-ngamuk kalau ingin menjadi pemimpin? Begitu, Bung. Terima kasih banyak. Salam, Bung. Salam bagimu negeri, jiwa raga kami. Tanah tumpah darahku, tempat kita mengabdi. Salam.